Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dr. Roster. Di video kali ini saya akan membahas sedikit lagi tentang masalah vaksin ya. Karena beberapa komen dari teman-teman yang menunjukkan kekurang pahaman soal masalah vaksin. Karena saya pernah dapatkan ada beberapa, dan salah satunya komennya mengatakan seperti ini, Bang, vaksin apa yang bagus? Nah, jadi dari pertanyaan itu saya mengambil kesimpulan mungkin teman agak kurang paham mengenai vaksin ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemahaman sedikit mengenai apa itu vaksin, dari mana itu vaksin berada, diciptakan, dan kapan vaksin akan diberikan. Oke, yang pertama, apa itu vaksin? Jadi vaksin itu adalah salah satu dari beberapa penyakit yang sudah dilemakan. Ingat, jadi vaksin itu adalah penyakit, tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh ahli virusologi. Jadi dilemakan sehingga pada saat dimasukkan ke tubuh si ayam, maka respon sistem imun yang dimiliki oleh ayam akan mengenali jenis penyakit itu atau virus itu sehingga mudah dibasmi. Oke, dari situlah munculnya vaksin. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Jadi dari situ para peneliti menciptakan sebuah inovasi untuk mencegah penyakit yang belum ada obatnya itu. Seperti contoh penyakit tetelo atau bahasa medisnya disebut ND, Newcastle disease. Ini belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi maka para peneliti mempunyai inovasi untuk menciptakan penangkal untuk penyakit itu, seperti contohnya vaksin ND. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sering mengenal atau sering melihat vaksin itu, vaksin ND, Newcastle disease. Nah, ini hanya untuk menangkal penyakit tetelo saja. Jadi untuk flu burung dan gumboro, terus IB itu tidak bisa menggunakan vaksin ini karena beda penyakitnya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kapan ayam harus diberi vaksin? Nah, kan ini kan sudah pembahasan sebelumnya tadi kan teman-teman sudah tahu, sudah paham kalau vaksin itu terbuat dari penyakit yang sudah dilemakan dan dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, jadi kapan vaksin digunakan yaitu pada saat ayam sedang sehat, sedang fit. Jadi kalau ayam sakit, secara logika sistem tubuh yang ada pada ayam itu akan mengalami drop ya, gangguan, sehingga pada saat dimasukkan vaksin ini menimbulkan ketidakefektifan dalam memerangi vaksin itu. Jadi kemungkinan ayam akan tambah drop sehingga ayam bisa mati. Sedikit tambahan dari saya mengenai vaksin ini. Jadi teman-teman kalau mau memaksin ayam itu dilihat dulu dari gejala dan tanda yang timbul di kandang teman-teman. Misalnya di kandang teman-teman itu kebanyakan atau salah satu penyakit menginfeksi ayam teman-teman. Misalnya penyakit tetelo atau ND itu sering terjadi di kandang atau ternakan teman-teman. Karena kebanyakan dari postingan-postingan teman-teman kebanyakan itu penyakit tetelo ya, karena menyerang sistem saraf pusat ayam. Jadi ayam kelihatan kayak tripping atau joget, kepalanya manggu-manggu, itu yang sampai parah. Jadi penyakit ini tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa dicegah dengan melalui vaksin itu sendiri. Jadi untuk vaksin ini bisa diberikan diulang selama 3 bulan.
Sedangkan untuk vaksin AI atau avian influenza atau flu burung itu sangat jarang terjadi. Rekomend untuk saya, jadi untuk memvaksin ayam jenis AI avian influenza itu untuk menurut saya cukup sekali saja. Cukup sekali saja, insya Allah akan efektif karena penyakit ini jarang terjadi. Jadi sekarang teman-teman itu ada vaksin namanya vaksin kombinasi. Jadi ada vaksin kombinasi ya. Ini memudahkan, sangat memudahkan dan cukup efektif karena satu botol vaksin itu ada dua fungsi atau dua penyakit yang bisa dicegah. Misalnya NDIB. Jadi NDIB itu ada dua penyakit yang bisa dicegah atau ditangkal melalui vaksin ini. ND dapat TTLO-nya dapat, infeksi bronkialnya juga dapat. Terus ND dan AI. Nah, TTLO-nya dapat dan avian influenza-nya juga dapat, flu burungnya dapat, begitu maksud saya. Terus yang ketiga NDIB. NDIB, TTLO-nya dapat, infeksi bronkialnya juga dapat. Jadi nggak perlu beli satu jenis vaksin. Maksudnya satu botol vaksin, nggak usah beli satu macam penyakit yang ada di dalamnya. Jadi sekarang ada vaksin kombinasi, jadi mudah, jadi menghemat juga anggaran teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman, sedikit penjelasan mengenai vaksin. Jadi untuk dosis dan macam-macam vaksin mungkin teman-teman bisa browsing di Google ya. Sedikit pemahaman untuk ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan lebih paham lagi mengenai vaksin. Jadi untuk pertanyaan teman-teman di dalam komentar YouTube ini kemungkinan saya tidak akan balas karena pihak YouTube menganggapnya spam ya. Jadi saya buka pertanyaan di kolom nomor WA saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.